cara untuk membuat kereta keluar dari rel. Namun ditolak oleh manajemen. Karena ini adalah kereta yang mengangkut bahan berbahaya. Ada 200 ton solar di dalam gerbong itu. Mengangkut 20 ton bahan yang mudah terbakar dan meledak. Mengangkut bahan yang sangat beracun. Sekali kereta keluar dari rel dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan terjadi ledakan. Begitu bahan beracun di dalam gerbong bocor, akan berdampak pada penduduk desa setempat, dan menyebabkan dampak besar pada lingkungan ekologi. Perusahaan harus membayar biaya pencemaran lingkungan setidaknya 100 juta. Harga saham juga pasti akan anjlok. Sebagai seorang kapitalis, bagaimana bisa tenang jika tidak segera diselamatkan? Mereka mengadakan rapat darurat. Dengan cepat mereka merancang sebuah rencana, yaitu menggunakan sebuah lokomotif, sedang melaju dengan kecepatan rendah di depan, land in progress. Biarkan kereta yang melaju menabrak, memanfaatkan tabrakan untuk memperlambat kereta. Meskipun itu seperti menghadang kereta dengan tangan kosong. Namun yang melaksanakan tugas adalah PT Two Stop. Adalah sopir berpengalaman, Pak Tuawang. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba. Setelah beberapa tabrakan besar, kereta memang mulai melambat. Dari 100 km per jam, turun hingga 60 km per jam. Selanjutnya adalah langkah kedua dari rencana. Seorang sopir diterjunkan, siap memasuki kabin, mengambil alih kereta. Namun orang itu belum stabil berdiri. Kedua kereta kembali terlibat tabrakan hebat. Guncangan yang sangat besar, langsung melemparkan sopir. Pingsan seketika. Memang rencana pengambil alihan gagal. Pak Tuawang tetap tidak menyerah. Di depan ada jalur tambahan. Ia memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun. Ingin menarik kereta ke jalur tambahan, untuk keluar dari jalur utama. Tetapi meskipun kecepatan kereta sedikit menurun, itu masih bukan kepala kereta yang kecil ini. Bisa ditarik. Operasi ini tidak hanya tidak membuat kereta keluar dari jalur utama, tetapi malah membuat lokomotif yang dikendalikan Pak Tuawang terbalik. Pak Tuawang yang seharusnya pensiun dalam 2 bulan, mengorbankan diri dengan gagah berani. Sementara itu, kereta 777 kembali mempercepat hingga 100 km per jam. Sekali lagi mulai melaju dengan kecepatan penuh yang gila. Rencana tidak berhasil. 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Manajemen perusahaan tidak berani mengambil risiko lagi. Bersiap untuk mengadopsi saran dari pusat pengendalian. Memasang perangkat pengubah jalur di kota kecil di depan. Mengakibatkan kereta keluar dari rel. Polisi segera mulai mengevakuasi penduduk sekitar. Jurnalis melakukan wawancara. Polisi di sepanjang jalan melakukan pengukuran kecepatan. Menemukan bahwa kereta 777 telah mencapai 70 mil per jam. Setara dengan kecepatan 120 km per jam. Persiapan telah selesai. Harga. Selanjutnya, tinggal menunggu kereta sampai di titik lepas rel. Namun, di depan sana ada sebuah kereta yang datang. Itu adalah kereta kosong. Ada 2 pengemudi. Sopir berpengalaman Pak Tua Hitam. Pemula AW yang baru hari pertama bekerja. Untungnya ada jalur samping di tengah. Pak Tua Hitam mempercepat kecepatan. Tak lama kemudian, mereka pun melihat jalur samping. Tapi mereka tidak sempat merasa senang. Karena raksasa baja yang melaju dari arah berlawanan juga muncul di depan mata. Untungnya Pak Tua Hitam sudah lebih dulu masuk ke jalur samping, menghindari bencana. Tapi karena gerbongnya terlalu panjang, gerbong